pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Mbak Aska sekaligus memberikan bukti-bukti tambahan kaitan laporan polisi yang telah dibuat Mbak Aska tahun 2020. Mudah-mudahan dengan bukti-bukti tambahan yang telah kita berikan, penyidik akan segera meningkatkan status terlapor menjadi tersangka. Rencananya besok Subdit Resmob Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan terhadap Alif. Terlapor akan dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Bukti apa aja Pak mungkin yang ditambahan? Kaitan bukti. Ya, hari ini Aska selaku pelapor menyerahkan 2 alat bukti. Yaitu yang pertama KTP asli dan kartu keluarga asli. Kaitannya dengan objek yang kita laporkan ada 2 hal, yaitu mengenai perubahan KTP dan satu lagi pencantuman nama bapak di akta kelahiran. Karena sementara hubungan pernikahannya itu kan memang siri dan sudah ada putusan pengadilan bahwa pernikahan sirinya pun untuk disahkan itu ditolak oleh pengadilan. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum kita, jika pernikahan itu tidak sah, maka garis keturunan yang diakui hanya kepada ibu, tidak kepada bapak. Nah, jadi hubungan keperdataannya hanya kepada ibu. Jadi yang dibuat sekarang ini, kenapa kita laporkan adalah pertama KTP yang dirubah tanpa sepengetahuan Mbak Aska. Dari Jakarta Selatan dirubah menjadi Jakarta Pusat. Yang kedua mengenai akte kelahiran yang jelas-jelas seharusnya ketika pernikahan itu tidak didaftarkan di kantor urusan agama, akte kelahiran itu hanya berinduk kepada ibunya, bukan kepada bapak dan ibu. Dan dibuktikan lagi dengan putusan pengadilan agama menyatakan bahwa isbat perkawinan yang dilakukan antara Alif dan Aska ini tidak bisa dapat diterima. Jadi sekira bukti-bukti yang telah kita lampirkan untuk laporan polisi kita terkait laporan polisi pemalsuan dan penempatan keterangan palsu dan fakta otentik sudah cukup clear. Bagaimana tambahan? Berarti ini ada komunikasi lagi nggak sih ke Mbak Aska selama 2020 kan cukup lama tuh? Nggak ada. Nggak ada ya? Untuk ketemu sama anak? Urusan anak kan nggak ada. Sama sekali tidak ada. Bang, kalau yang dipalsukan itu berarti KTP sama akta atau bukan akta? Iya. 2. Nah, ini gimana nih laporan untuk proses akan ada hubungan lagi? Rasanya gimana sih? Rasanya apa ya? Apa sih sebenarnya? Mudah-mudahan Udah serahkan ke Polri aja untuk menangani. mudah-mudahan sekarang dengan kuasa hukum yang baru bisa clear masalahnya. Bang, ancaman hukumannya berapa tahun Bang? 6 tahun. Pasti berarti nggak ada komunikasi sama sekali setelah isbat tadi. Nggak ada. Termasuk kenapa dan semacam Nggak ada. Kalau anak sendiri gimana Pak? kabarnya gimana? Nggak ada nyari. Tapi Mbak Aska sendiri ini seperti apa sih masalah ini? Kenapa? Keinginannya seperti apa? Pengennya segera disidangkan di pengadilan. Oke? Cukup ya? ada lagi? Sudah cukup ya, besok Aska diperiksa. Oke? Alif diperiksa terlapor. Di mana Bang? Di mana? Di sini dong, di Jam Subdit berapa, Resmob. Bang? Dipanggil dia. Besok dipanggil, ya mudah-mudahan cepat digelar, cepat ada ya penetapan tersangkanya. Jam berapa Bang? Nah, kalau itu saya kurang tahu yang pasti tadi informasi Panggilan itu kan ya. Bang dengan Bang Aulia Fahmi. Bang Ahmad Ramli. Ya sakit mas, sakit banget mas. Apalagi mental saya ya kan. Saya diomongin tetangga, saya diomongin orang. Istilahnya udah menikah tapi nggak ada suaminya. Ya kan? Apalagi istilahnya sampai gimana ya? Kayak saya terhina ya, istilahnya terhinanya. Saya kan perempuan, mestinya diinjek-injek lah harga diri saya. Yang seharusnya saya sudah mempunyai keluarga atau apalah untuk hidup selanjutnya. Sampai saya nafkahin ibu saya sampai sakit. Saya bekerja sendiri mas, bener-bener bekerja lah. Jadi kalau dibilang sakit itu udah pasti mas sakit. Kalau misalkan dibilang saya nangis nggak keluar air mata gitu kan, bilangnya Udah habis 10 mas, tahun. 10 tahun, bayangin aja. Mungkin Air mas matanya. kalau mempunyai saudara perempuan di seperti itu kan sama siapalah yang cowok gitu, mas rasanya gimana? Nggak punya hati nurani nggak buat
saudaranya perempuan gitu. Punya nggak rasa seperti itu? Gimana saya mau komunikasi, Mas? Saya dapetin buku nikah aja? Enggak sama sekali. Gitu. Artinya saya udah menolong dia ya di Indonesia ya. Iya. Kalau untuk awalnya saya dijodohkan. Karena kan dibilangnya dia orang yang bertanggung jawab, orang baik, pengusaha ya. Saksinya adik saya ada. Kita nggak tahu sama sekali dia itu public figure, nggak tahu sama sekali. Kalau mungkin saya tahu dia public figure, otomatis saya udah bisa mencari ya Mbak. Istilahnya dia misalkan lagi main film apa, lah saya datangin aja entertainmentnya, atau misalkan TV-nya, TV apa. Misalkan seperti itu. Kalau saya tahu dia artis, mungkin gampang. Saya kan bukan saya nggak pernah nonton TV ya Mas. Apa sih kerjaan saya itu benar-benar misalkan dari pagi sampai malam. Saya dari berangkat jam 7:30 nyampe jam 8 itu udah langsung kerja. Pulang jam 12 malam. Itu demi saya buat menghidupi keluarga saya. Ibu saya sakit Mas. Ibu saya sampai operasi, kepikiran segala macem. Itu saya sendiri yang menanggung. Istilahnya gitu. Karena saya cuma punya adik juga satu. Jadi kita cuma bertiga di sini. Untuk apa saya buat main-mainin pernikahan atau apa? Harusnya dia mikir dong. Dia menikahi saya, ya beruntungnya dia bisa tinggal di sini dengan buku-buku itu, dengan dokumen itu atau apalah. Karena saya nggak punya sama sekali. Benar-benar nggak punya sama sekali. Saya punya ini karena ada masalah seperti ini. Saya ditunjukkan, mungkin Allah baik lah ya sama saya, sama Mbak Aska mungkin ya. Yang pertamanya Mbak Aska menemukan saya atau itu saya sangat bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga berterima kasih banyak pastinya sama pihak Mbak Aska yang sudah menemukan nama saya atau apalah dengan buku itu. Akhirnya saya bisa bertemu di sini. Status saya jadi, saya pengen banget saya jelas. Kalau emang kita harus berpisah dengan perceraian itu aja. Saya nggak mau pembatalan, udah titik itu aja. Tinggal pas usia pernikahan berapa bulan? Nggak usah berapa bulan. Setelah ijab kabul hari langsung pergi. Sekongkol. Gimana nih Mbak Nuning sendiri hari ini hadir nih? Justru cerita aja, coba ceritain. Justru mereka yang duluan datengin si Mbak Nuning ini di bulan puasa. Di bulan itu harusnya puasa. Mereka datang persaksian ya Bang. Ada tadi kayaknya orangnya tuh yang Waktu itu datang. kan mereka sempat absen kan. Ternyata mereka datengin Mbak Nuning itu buat bikin surat pembatalan. Masih inget ya Yan, dia bilang ini lagi buru-buru nih, lagi sidang isbat ya. Tapi saya tetap nggak mau tanda tangan. Gitu. Saya masih sama dia baru-baru ini. Apa Mbak? Nggak mau tanda tangan. Loh saya nikah resmi loh Mas. 11 tahun, kurang lebih lah 11 tahun gitu ya. Masa saya harus ngebatalin begitu aja? Saya tahunya pembatalan itu, misalkan besok saya menikah tapi diundur bulan depan mungkin. Itu namanya pembatalan menurut saya karena saya nggak tahu apa itu pembatalan tadinya. Terus pas saya telusuri, saya ngomong sama adik saya, kok saya seperti ini. Ya saya nggak mau lah Mas. Saya juga kan orang Islam ya, maksudnya menikah itu kan benar-benar sakral ya. Saya diijab kabulin di depan penghulu. Iya, istilahnya sah. Masa tiba-tiba saya harus kayak nggak ada gitu. Untuk hak asuh anak sendiri. Hak asuh anak kan memang faktanya juga hamil di luar nikah ya. Aku baca-baca di Google juga itu kan nikah siri juga itu kan apa Bang, hubungan anak sama ibunya aja ya, nasab juga sama ibunya. Aku banyak baca kok kayak gitu. Dia harus ada sadar diri lah. Kalau mau ngomongin hak-hak anak, ya masalahnya kalau aku tuntut dia sanggup nggak? 3.500.000 2 tahun itu mau beli apa? 3,5 ya. Itu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.